Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairiyah, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115351. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Al-Mansuriyah kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca doa. Tolong ketua kelas Mas Aldi berdoa ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita mulai dulu dengan membaca ayat-ayat pilihan. Kamu pilih surat apa nih hari ini? Oke, kita mulai dengan membaca kamu. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada semua ya? Iya ya, oke. Coba hari ini sudah pada siap belajar? Sama penanya sudah disiapkan? Ya, oke. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan menonton video dulu ya. Kalian amati video ini, kemudian nanti Ibu akan ajukan beberapa pertanyaan. Bisa mengenai dari manusia menjadi Allah Tuhan dan Esa dan juga dari Muhammad SAW. Bisa bilang dari Saudi tempat yang dikatakan sekitar 1000 tahun Islam yang lalu bisa lebih bawah dari Muhammad yang dipercaya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Kita suci salah dalam Quran yang berisi petunjuk hidup dari Allah untuk manusia. Dari saling yang aturan tangan yang disebut rukun Islam dan wajah dari dua sholat, 3 puasa, 4 zakat dan 5 haji. Contohnya bisa Islam yang fitri dan juga dan sifat bagi telah ahli masjid. Setelah kalian simak video tadi, coba nih menurut kalian, mengapa sih Tuhan itu menurunkan kitab-kitab kepada manusia? Apa tujuannya? Sebagai kita, kenapa Mbak? Sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia, betul. Ada yang lain? Ya, silakan lagi. Saya berteman hijau, berteman hijau. Iya, betul sekali. Jadi, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan bahasa kalian sendiri. Jadi itu tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, mengidentifikasi nama-nama kitab dan maksud penerimanya dengan benar. Jadi nanti siapa maksud penerimanya gitu. Kemudian yang ketiga, menganalisis perbedaan mendasar antara kitab dan suhuf. Oke, jadi hari ini kita itu akan belajar
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bermain jodoh. Jadi ini ada dua pasang kartu, satu pasang kartu yang nanti kalian cari. Misalnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa, kalian cari pasangannya itu ya. Itu akan membagikan secara acak. Atau kalian maju masing-masing ya. Kalian maju aja, ambil pilihannya. Silakan maju semuanya. Kalian pilih masing-masing. Kalian mau pilih yang warna apa ya? Perbedaan kitab dan suhuf ya. Dari materi yang sudah ditampilkan tadi, kalian bisa ambil apa sumbernya ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing tentang perbedaan kitab dan suhuf ya. Hasil dari diskusinya kalian tulis di yang ketiga. Nih, ini ada kolom di sini menjelaskan tentang perbedaan kitab dan suhuf. Kalian tulis di sini kitabnya apa, kitab itu seperti apa, bentuk fisiknya, kalau suhuf seperti apa, gitu ya. Di bagian ketiga, nomor ketiga ya di LKPD-nya, kalian diskusikan. Yang nomor 3 ya, di bagian ketiga, kalian tuliskan di nomor yang ketiga. Ini, jadi misalnya kitab itu seperti apa sih bentuk fisiknya, kalau suhuf seperti apa. Ini perbedaan antara kitab dan suhuf ya. Nah, yang ini nih, yang ketiga, bentuk fisiknya kitab seperti apa, suhuf seperti apa, gitu ya. Kalian tuliskan. Oke, silakan dituliskan di kolom tersebut. Kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Sudah bisa? Selanjutnya untuk kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Boleh mewakili nggak apa-apa, kalau nggak semuanya, kalau mau maju semua juga nggak apa-apa. Silakan. Salam dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kitab dan suhuf. Aspek pembeda kitab tertulis dalam bentuk buku atau kumpulan waktu yang lengkap. Kalau suhuf, lembaran-lembaran waktu yang terpisah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, dari kelompok mana yang tanya? Iya, silakan Mbak Siva. Menurut isinya, apa sih perbedaan kitab dan suhuf? Menurut isinya, dalam segi isinya ya Mbak, apa sih perbedaan antara kitab dan suhuf itu apa?
kita dan Rasul yang dimana.